Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Ahadus Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fanashhadu an la ilaha illallah al-ahad, alladhi la ilaha illa huwa, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidhalik: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, khatib ingin mengajak pada kita semua untuk meningkatkan syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita menjalani kehidupan sampai di hari ini, hampir di penghujung bulan Safar 1447 Hijrah, bertepatan dengan 22 Agustus 2025 Masehi. Di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita masih mendapatkan karunia iman dan Islam, yang dengan itu kita tunjukkan melalui penunaian salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat terbaik dan Jumat yang diberkahi. Hadirin, di antara keistimewaan dan mukjizat Al-Qur'an ialah menginformasikan hal-hal dan fakta-fakta penting yang terjadi di masa-masa lalu, yang dikemas dalam bentuk kisah yang menampilkan ibrah, hikmah, serta panduan berkehidupan untuk menata diri, masyarakat, dan lingkungan menuju keadaan yang lebih baik, damai, tentram, makmur, dan diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian ayat yang menampilkan kisah-kisah terbaik ini, dan bukan menjadi cerita untuk diperdengarkan, tapi sekali lagi mengandung hukum, hikmah, ibrah, dan pedoman berkehidupan, ialah informasi yang ditampilkan di dalam surah ke-16, surah An-Nahl, di ayat 112 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Wa daraballahu mathala, dan di ayat ini Allah menampilkan kisah, informasi penting yang dikemas dalam bentuk kisah sebagai contoh berkehidupan bagi umat di satu negeri. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah mutmainnah. Yang ditampilkan kisahnya adalah sebuah negeri yang tentram, yang makmur, yang tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bahkan saking tentram dan makmurnya negeri ini, rizkinya, kemakmurannya
stabilitas ekonominya, kekuatan sumber dayanya bisa dinikmati dan datang dari berbagai sisi di negeri ini, bahkan dari bagian yang tidak terduga. Kehidupannya gemah ripah loh jinawi, toto tentram kerto raharjo, begitu tenang, begitu damai, begitu nyaman, begitu makmur. Hanya dalam konteks perjalanan negeri ini tiba kemudian kenikmatan yang didapatkan, begitu melimpahnya sumber daya, ketenangan, kenyamanan, kebaikan. Fakafarat bi an-nu'millah. Sejalan dengan iringan waktu, yang mengelola negeri itu dikisahkan oleh Al-Quran, di masa itu para pengelolanya yang menjalankannya ternyata menampilkan penyimpangan-penyimpangan. Fakafarat bi an-nu'millah, maka hadirlah sifat menyimpang, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. An-nu'millah, an-nu'um bentuk jamak dari kata ni'mah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bukan sekedar ada nikmat spiritualitas, menyimpang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan nilai-nilai ketuhanan, menyimpang dari nikmat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam saat yang bersamaan juga menyimpang dalam konteks hukum sunnatullah, norma-norma berkehidupan. Bukan sekedar ibadah mulai lalai, tapi keadilan tidak ditampilkan, kebaikan tidak hadir dalam berkehidupan. Maka dalam konteks pengelolaan negeri itu, di masa lalu itu, yang tadinya nikmat, tenang, damai, tapi karena pengelolaannya menyimpang jauh dari norma berkehidupan, tidak menampilkan keadilan, mulai bertindak kriminal, mulai tidak hadir nilai-nilai kebaikan, mulai menyimpang dalam tata kelola pemerintahan di negeri itu, maka yang terjadi, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka penyimpangan-penyimpangan dari pengelola itu ternyata memantik kehadiran dari nikmat-nikmat yang tadinya baik berubah drastis menjadi kegelisahan yang terasakan. Sumber daya yang melimpah tidak terasa kenikmatannya karena dikelola dengan cara yang salah, ditampilkan dengan cara yang tidak benar, hukum tidak berlaku dengan baik. Maka apa yang terjadi? Libasal ju', sumber daya yang melimpah, yang lemah luar biasa, yang ruah luar biasa, dari tanahnya, dari airnya, dari mineralnya, ternyata tidak sampai mensejahterakan rakyat yang hadir di dalamnya. Rasa lapar terjebak di mana-mana, kebaikan tidak didapatkan. Wal khauf, kecemasan muncul, mulai cemas, yang satu tak bisa makan, yang satu tidak mendapatkan kesejahteraan, yang satu tidak mendapatkan kedamaian, yang lain tidak mendapatkan keamanan. Itu adalah kisah negeri yang ditampilkan dalam Al-Quran di masa lalu dengan kelimpahan sumber dayanya, kelimpahan berbagai macam yang didapatkan di dalamnya, tapi ternyata salah dalam pengelolaan, tidak tampil keadilan, tidak tampil kebaikan. Maka sumber daya yang melimpah pun ketika dikelola dengan cara yang tidak benar, tidak mampu mensejahterakan rakyat yang ada di dalamnya, tapi menghadirkan kecemasan, kegelisahan, rasa lapar yang berujung kepada nestapa yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan baik. Bima kanu yasna'un, bukan karena kurangnya sumber daya, bukan karena kurangnya nilai-nilai kesejahteraan, tapi karena tata kelola yang keliru dan sifat-sifat yang keliru, serta hadirnya rasa kufur nikmat dalam konteks pengelolaan negeri itu. Hadirin, dalam tafsir yang disampaikan para ulama, ada dua pendapat umum tentang negeri ini. Ada yang mengatakan yang pertama adalah negeri Saba, terambil dari Quran surah Saba, surah ke-34 di ayat ke-15 dan ayat ke-16 itu. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannataini an yamin washimal. Sungguh aku tegaskan, kata Allah, di negeri Saba itu ada tanda-tanda di masa lalu yang begitu makmur. Tempat-tempat mereka hebat, bagus, lingkungannya luar biasa, diapit oleh dua sungai yang indah. Sampai ada kalimat Quran menegaskan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Di antara negeri yang pernah disifati oleh Al-Quran dengan sifat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, totok tentram kerto raharjo, dan Allah pun ridha, tenang, tentram, loh jinawi, begitu berkah, bagus, sumber dayanya bagus, alamnya indah, negeri Sabah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Tapi setelah diberikan kenikmatan ini, yang awalnya masyarakatnya taat, pemimpinnya juga taat, pengelolanya kompak, kesejahteraan hadir, mulailah kemudian muncul hubbud dunya. Sifat berlebihan terhadap dunia, sifat serakah, dalam bahasa kekinian serakah nomik, serakah dalam pengelolaan, melahirkan ketidakadilan, rakyatnya kemudian nestapa, mulai muncul kegelisahan, kecemasan dan sebagainya. Akhirnya diingatkan, datang Rasul, tidak diterima dengan baik. Datang Nabi mengingatkan, tidak diterima dengan baik. Datang orang-orang soleh mengingatkan, tidak sampai pengingatnya dengan baik. Maka kemudian Allah ujikan dengan munculnya banjir bandang yang besar, menempa negeri itu, kemudian hancurlah negeri itu, dan kembali pada keadaan yang sulit, yang tidak mudah. Ada lagi yang menerjemahkan para ulama, menafsirkan para ulama dengan Mekah tempo dulu. Begitu tenangnya, ada Ka'bah di dalamnya, ada nyaman dalam kebaikan. Bahkan kemudian Rasulullah SAW lahir di situ, tumbuh berkembang di situ. Tapi masyarakatnya kufur dengan keadaan itu di masa dulu, sebelum Nabi kemudian memperbaiki itu dengan Fathu Makkah di kemudian hari. Nabinya dizalimi, nabinya bahkan pada saat itu diembargo. Beliau tidak diperkenankan mendapatkan suplai makanan, diusir sampai hijrah, dianiaya sahabatnya, ada yang dipersekusi, ada yang dieksekusi. Sehingga apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Madinah, berubah keadaan masyarakatnya. Yang tadinya disifati dengan sifat yang tenang, ada sifat orang amin di dalamnya, kedamaian didapatkan, maka yang terjadi kegelisahan yang muncul, kesemasan yang muncul, masyarakat tak tentram, berharap kebaikan-kebaikan. Namun apa yang terjadi? Ketika nabinya dimusuhi, orang-orang baiknya dimusuhi, maka tidak tercipta kedamaian yang sesungguhnya, bahkan Ka'bah berada di dalamnya. Ka'bahnya ada, kenikmatannya datang, doa Nabi Ibrahim kemudian terijabah di dalamnya, datang rizki dari mana-mana, orang datang berziarah, orang datang berhaji, tapi semua itu tidak memberikan kedamaian, ketentraman, kebaikan, karena ada nilai-nilai kehidupan yang dilanggar di dalamnya. Maka apa yang terjadi kemudian? Allah ketika menampilkan informasi berupa persoalan, tidak membiarkan persoalan itu berlarut, tapi dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih dan sayangnya, maka diturunkanlah solusi, diturunkanlah panduan, diturunkanlah jalan keluar, yang dengan jalan keluar itu membimbing bukan hanya satu dua orang, tapi masyarakat di satu negeri, di dua negeri, di banyak negeri, dan negeri manapun, negara manapun yang menginginkan keluar dari persoalan krisis kehidupan, krisis hukum, krisis moral, krisis ekonomi, krisis sosial. Maka apa yang dipandu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan yang sangat ringkas, padat, dan jelas. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yakin dengan kehidupan kita. Setelah dunia ini pasti ada akhirat, setelah ini pasti kita akan berpulang. Yakin bahwa dengan mengikuti tuntunan yang benar, kita akan berubah menjadi lebih baik. Ittaqullah. Mulai dengan tingkatkan takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang diajarkan dalam Al-Quran bukan memperbanyak orang pintar. Orang pintar itu penting, bagus, harus hadir, harus diperbanyak. Tapi saat yang bersamaan yang ditampilkan pertama bukan pintarnya, ternyata bukan kekayaannya. Kekayaan itu penting bagi pribadi, bagi masyarakat, bagi kehidupan berbangsa, bernegara, penting. Dengan kekayaan yang baik, bisa mendorong kesejahteraan, bisa mudah beraktivitas. Tapi ternyata pondasi yang utama itu bukan materinya, bukan tambangnya, bukan mineralnya, bukan makanannya, bukan banyak orang pintarnya. Tapi yang diperbaiki oleh Al-Quran pertama kali adalah jiwa takwa yang membentuk karakter moralnya. Di dalam Al-Quran, pasangan takwa adalah nafsu. Nama lainnya adalah fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa takwa melahirkan kebaikan. Jujur itu pancaran dari takwa. Beradab itu pancaran dari takwa. Sabar bagian dari takwa. Tawadhu itu bagian dari takwa. Lawannya itu nafsu. Sombong itu nafsu. Sombong itu nafsu. Sombong itu nafsu. Serakah itu nafsu. Mencela itu nafsu. Semua jenis keburukan-keburukan sumbernya dari nafsu.
Jadi ketika nafsunya bisa ditekan, takwanya naik ke permukaan, maka sifat-sifat baik ini akan membimbing seluruh bagian tubuh kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau ada orang pintar, takwanya juga bagus, maka akan terbentuk karakter moral yang baik, sifat-sifat yang baik, yang membimbing kepintaran itu untuk mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Maka yang dibutuhkan oleh satu bangsa, yang pintar bagus. Tapi kalau orang pintar tidak punya sifat takwa, maka kepintarannya hanya akan digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan nafsunya. Pintar untuk menipu, pintar memanipulasi, pintar menyengsarakan, pintar untuk menjatuhkan, itu adalah pintar yang tidak diisi dengan nilai-nilai takwa. Tapi ketika takwa kita bangkitkan dengan baik, masuk kepada pintar, pintarnya digunakan untuk membangun, pintarnya digunakan untuk menata, pintarnya digunakan untuk menenteramkan. Orang kaya yang punya moral, maka hartanya akan digunakan pada nilai-nilai kebaikan. Orang kaya yang tidak punya moral, yang tidak aktif takwanya, maka kekayaannya hanya digunakan untuk menindas, untuk memenuhi nafsunya. Dia kaya, semakin ingin menambah dengan cara yang tidak benar. Untuk itulah mungkin bisa saja terjadi di satu negeri, kaya tapi masih korupsi, kaya tapi masih menipu, kaya tapi masih kemudian berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang. Mengapa? Karena takwanya tidak aktif, moralnya tidak muncul, nafsunya yang dipenuhi dengan nilai-nilai keburukan. Itulah di antara pesan yang ditampilkan dalam Al-Quran. Kisah tentang negeri yang hancur, padahal banyak sumber daya alamnya, banyak kebaikan-kebaikannya, karena tidak muncul sifat takwanya, tidak muncul nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam konteks menata kehidupan berbangsa, bernegaranya. Hadirin, Fathu Makkah, terbukanya Makkah. Fathu itu bukan penaklukan. Fathu itu dari kata fataha, membuka nilai-nilai kebaikan. Maka Nabi SAW datang ke Mekah bersama para sahabat yang ditata di Madinah, ditata takwanya, ditata kebaikannya, kerendah hatiannya, kejujurannya. Maka muncul orang-orang seperti Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah, dan yang lain-lainnya. Semua orang-orang hebat yang dikenang dalam sejarah berhasil di bidangnya. Orang kaya yang dermawan, politikus yang baik, panglima yang hebat, birokrat, diplomat yang tangguh. Orang-orang itulah kemudian yang kembali ke Mekah, menata Mekah dengan baik. Yang tadinya terjerumus kembali menjadi kota hebat, kota tentram, kota pusat spiritual, dan Yathrib berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadirin, di dunia ini, di antara sekian negara yang mendasarkan nilai-nilai berbangsa, bernegaranya dengan nilai takwa, alhamdulillah negara kita Indonesia di antara satu dari sekian negara, bahkan mungkin satu-satunya negara di dunia ini yang menghadirkan nilai takwa pada nilai-nilai berkebangsaan, bermasyarakat, bahkan bernegara. Betapa banyak undang-undang kita di bidang pendidikan ada takwa di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Anda bisa bayangkan, satu-satunya mungkin di dunia yang negaranya menerapkan takwa, iman, akhlak mulia sebelum kecerdasan adalah Indonesia di dalam undang-undang pendidikannya. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal menimbang yang poin B itu. Jika kita masuki kemudian kepada misalnya di militer, dari 7 Sabta Marga itu, di dalam Sabta Marga yang ketiga, bahkan di tentaranya yang punya dasar takwa itu hanya Indonesia. Anda bisa katakan, ya, bisa kita katakan, kami Tentara Nasional Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ada takwa di dalamnya. Di dalam kehakiman, Pancadharma, 5 etik hakim, nomor satunya adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Tribrata kepolisian, nomor satunya adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki semangat itu, kita memiliki landasan itu, tinggal sekarang kita harus kompak secara kolektif dari mulai atas sampai bawahnya untuk berusaha kembali meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di muka bumi ini yang sumber daya alamnya begitu melimpah saat ini kecuali kalau kita lihat Indonesia. Tambangnya, mineralnya, berbagai macam kebaikannya, letaknya yang strategis, khatulistiwa, cuacanya stabil, tidak mendapatkan musim dingin, tidak merasakan musim panas, semua stabil dalam kebaikan. Tapi kita mesti khawatir kalau gempa itu sering muncul, kalau longsor itu sudah sering muncul,
Gempa kemarin terjadi 7 kali hanya di Bekasi saja. Sebelumnya ada di Poso. Longsor, banjir bandang, segala macam bentuk ujian-ujian yang alam diketuk oleh pemiliknya. Rabbul Alamin, Rabb pemiliknya, perawatnya. Alamin jamak dari kata alam. Kita sering mengatakan semesta alam, yang merawat itu siapa? Kita katakan tiap hari 17 kali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah yang merawat alam semesta ini. Bila Allah saja merawat, maka kita sebagai hamba seharusnya menjaga perawatan itu dengan baik, sehingga dipertanggungjawabkan dalam keadaan pulang yang baik. Jangan pernah saling mencela, jangan pernah saling menjatuhkan. Sekarang saatnya kita saling memberikan semangat, saling mendoakan, saling menghidupkan nilai untuk membangun, terlebih setelah kita merdeka dari nikmat 80 tahun kemerdekaan ini. Mari isi dengan kekompakan kolektif, membangun persaudaraan, menyatukan jiwa-jiwa kebaikan, kompak untuk membangun dalam kemuliaan. Dan bila sudah ayatnya ditampilkan, janjinya dimaksudkan, bahkan contohnya ditampilkan, belum mampu, belum sadar kita dengan itu, maka dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita semua? Hati-hati, ada ayat dalam surah Ibrahim, di surah yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan satu pernyataan yang sangat tegas. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yasnaunaha wa bi'sal masir. Apakah engkau pernah menyimak kisah di masa lalu tentang para pengelola negeri yang menukar kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengingkaran-pengingkaran? Diberikan oleh Allah kenikmatan, tidak dikelola dengan baik, ditukar dengan kriminal, tidak ada keadilan, dikumpulkan hanya untuk memenuhi nafsu, rakyatnya sengsara. Wa ahallu qaumahum daral bawar, bahkan saking kejinya rakyat dijadikan objek untuk bisa memenuhi kebutuhan nafsu semata, sehingga rakyatnya hidup dalam kecemasan, ketidakbaikan, dan terjelembab kepada jurang kebinasaan. Jahannama yasnaunaha, jika tidak taubat orang-orang ikut di dalamnya, menyelam di dalam satu bagian kelompoknya, maka Allah menyiapkan neraka jahanam sebagai tempat pulangnya. Wa bi'sal masir, dan jangan sampai itu terjadi, karena itulah hal terburuk yang dialami oleh orang-orang yang pernah berkehidupan di bumi. Hadirin, sekali lagi, semoga negeri ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 80 tahun kemerdekaan yang kita dapat raih, nikmat dari Allah, dan kita katakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini rahmat dari Allah, ini berkah dari Allah. Maka semua yang kita dapatkan, mulai dari sumber daya alam, mulai dari segala kebaikan, gunung-gunung yang baik, alam-alam yang indah, adalah nikmat dan keberkahan dari Allah yang mesti kita jaga. Mari kita kompak bersyukur, bangun persaudaraan, saling mendoakan, dan dengan itulah kemudian mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negeri yang seutuhnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah, Alhamdulillahil ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله قال ربنا جل وعلا مذكرا بنا جميعا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات تامة سلاما تاما إلى نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قال في أول آياته إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك تمام البركة لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات ولبلادنا أندونيسيا خاصة. اللهم بارك هذه البلاد يا الله يا أرحم الراحمين. واحد صفوفها يا الله شعب أهل هذه البلاد يا أرحم الراحمين. وجنبنا من التفرقة. Ya Allah, kami memohon keberkahan yang sempurna, kebaikan di Jumat ini untuk kami ya Allah, untuk keluarga kami, untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang beriman, dan umumnya ya Allah kami mohonkan kepadamu secara khusus untuk negara kami tercinta Indonesia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi negeri ini, jadikan negeri yang damai, tentram, baik, mengalir rizkinya yang Engkau ridai. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satukan kami dalam kebaikan, jadikan kami keluarga yang menata persaudaraan ya Allah dengan erat dan kuat. Jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi umara'ana wa ru'asa'ana waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh pengelola negeri ini, kepada para pemimpin kami untuk bersikap adil, memimpin dengan bijak yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Allahumma hfadh ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, berikan mereka pencerahan yang mencerahkan dan menyatukan umat, jauhkan dari sifat-sifat ya Allah senang dengan duniawi, jauhkan dari sifat-sifat yang memecah belah dan menjatuhkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin. Allahumma jal ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.